Dua racun. Dapat dua racun. Berarti teman saya ini anak haram kamu dia. Anak haram kamu ya. Kau belum punya bini. Belum punya kamu. Sudah cepat-cepatnya. Iya nggak. Buat kalian semua, Mas Salman yang belum nikah, jangan berpikir mau nikah siri yang gampang. Jangan. Semuanya cerita seru dari warga kita, bahkan berita semua ada di podcast Ngepel asiknya nyata. Ngapel ngobrol asik bareng pelita. Halo sobat pelita, ketemu lagi bersama kami di podcast Ngapel, ngobrol asik bareng pelita. Tentunya bersama kami berdua, Duo Racun. Dapat dua racun. Go brother. Sama saya, Durak Dita, Tris Mundo. Nih, brother saya. Nama Anda siapa? Kebetulan sekretaris pelita namanya Akbar. Yang setia menemani saya masih 2 tahun, 2005 dengan 2026. Insya Allah. Kita akan selalu Bersama. Oke. Bertandem, tapi tidak seranjang. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas masalah nikah siri ya, bukan siri. Nggak pakai H. Kalau siri buat nginang. Benar. Buat nginang itu biasanya nenek-nenek. Nenek. Oke, Iya. kita lama sudah kita tidak Iya, podcast ya. enggak. Betul. Vakum libur lama Libur. karena aktivitas padat, kemudian bulan Bulan puasa, puasa. dan akhirnya bulan ini kita melaksanakan podcast kembali untuk menambah wawasan, berbagi ilmu kepada teman-teman semua di rumah, dan tentunya juga tidak lupa pada generasi muda kita. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber dari KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Bapak Muhammad Yusuf Hidayat. Oke, yes. Beliau ini penghulu di Kecamatan Samarinda Ilir. Jadi ya beliau sudah pengalaman lah tentang masalah pernikahan. Tentu pernikahan yang sah, bukan pernikahan siri ya kan? Iya. Pak Ustadz, Iya, Pak Ustadz. Pak Yusuf ya. Jadi apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Kemarin sudah puasa ya. Iya. Alhamdulillah puasa. Sama kita puasa. Timbangan nggak turun, Pak Ustadz. Timbangan nggak turun. Ngaruh. Ya. Padahal siang nggak makan. Iya. Saya nggak makan. Tapi Pak Lurah malam habis nikahin orang makan. Iya. Sahur Makan lagi. Tapi nggak ada yang nikahin subuh, Pak Ustadz. Nggak ada. atau nikah bareng sahur. Ya. Bisa. Ya. Bisa. Baik Pak Ustadz, mungkin pertama kami ingin bertanya dulu ini masalah kenapa kok mau jadi Penghulu. Apakah cita-cita mulai kecil atau dulu waktu kecil itu Mau jadi. ada pernah main kawin-kawinan? Iya, benar. Jadi tuanya sudah mau. Nah, mau jadi penghulu. Penghulu aja nanti bisa gimana Iya. Ustadz? Soalnya minta maaf Pak Ustadz ya. Soalnya kayak gini Pak Ustadz, ada teman saya, tapi sudah terkenal, Sule. Sule memang dari dulu kan mau jadi pelawak. Akhirnya terkabul dia punya cita-cita. Saya nggak mungkin Pak Ustadz. Dulu pengen mau jadi wali kota, nggak jadi. PNS, tapi nggak tahu nanti. Kan begitu. Ustadz barangkali waktu kecil sudah, wah kayaknya asik juga nih habis kawin-kawinan. Supaya nggak ada yang salah, saya harus jadi penghulu. Begitu. Ya, untuk meluruskan. Untuk meluruskan. Kayaknya kalau anak kecil ditanya cita-citanya apa, nggak ada yang mau jadi penghulu kayaknya. Dulu ditanya cita-citanya apa, pengen jadi astronot. Iya. Iya, astronot. Iya.
Jadi sekarang saya punya anak kecil itu kalau nanya, Pak, cita-cita Bapak dulu apa waktu kecil? Ya cita-citanya menjadi astronot. Kenapa sekarang jadi pemulung? Ya kalau kenapa mau jadi pemulung kayaknya nasib. Oh, nasib ya. Memang adanya itu ya, Pak. Tapi bukan karena terjebak, Ustaz, ya. Bukan Kalau mana Pak terjebak. Ustadz mungkin nanti suaranya ada dinaikkan. Oke. Iya, soalnya ini kan kita coba mix baru, Ustaz. Wah, Mix baru, iya. Mix baru, bukan promosi Pak Ustaz, ya. Memang yang coba, ya. Soalnya mix ini masih agak kurang connect nangkatnya. Mix yang baru itu yang lawas, Pak Ustaz. Jadi dulu ceritanya itu waktu pendaftaran CPNS. Ya. Itu dulu pernah beberapa kali daftar itu nggak lulus. Ya. Pernah nyoba jadi hakim, nggak lulus. Kayaknya kan saya kurang pinter kayaknya. Oh, udah. Tapi mirip Justice Bao, Pak Ustaz. Iya, yang peranin film. Orang Cina itu. Iya, Cina ya. Cina sih, iya. Pernah daftar hakim 2 kali nggak lulus. Nah, terus pernah juga daftar reformasi yang lain juga nggak lulus. Akhirnya di posisi sebenarnya nothing tulus waktu itu. Nothing tulus, jadi saya coba list yang masuk di jurusan saya, Oke. formasi-formasi yang masuk di jurusan saya serahkan ke istri, Pak. Jadi saya serahkan ke istri, saya bilang, udah deh kamu aja yang milihkan, saya bilang. Loh, maksudnya sudah nikah, Pak? Udah nikah, Jadi pengurus. udah nikah. Jadi saya serahkan ke istri. Kamu aja deh yang milihin, saya bilang. Pilihkan aja deh, terserah aja. Wih, Saya bilang gitu. Ini formasi yang masuk di jurusan saya bilang kan. Sudah saya listkan, kamu deh yang pilihin deh. Karena waktu itu udah nanti tulus, sudah berapa kali ikut tes nggak lulus. iya. Jadi sudah saya pasrahkan ke istri. Jadi istri menimbang, akhirnya milihkan penghulu. Saya tanya waktu itu, karena Iya. waktu itu kan kalau penghulu ini kan skupnya, formasinya itu kandidatif. Ya. Iya. Jadi saya bilang, kalau seandainya nanti lulus dan penempatannya paling jauh nih, kemungkinan terburuknya kan paling jauh, Pak. Iya. Nah, ke Mulu. Iya. Mau nggak ikut, saya bilang gitu. Iya. Kalau mau, saya lanjut nih. Ya. Kalau nggak mau, nggak usah cari yang lain aja. Saya nggak mau nikah tapi pisah tuh nggak mau saya. LDR. LDM istilahnya sekarang, Pak. Iya, Pak. Ya, long distance married. Ya. Itu masa ugis, Pak? Iya. Oh. Istilahnya anak Gen Z sekarang itu. Jadi kata istri, oke nggak apa-apa katanya. Sudah, akhirnya daftar. Ya itu Pak, mungkin saya percaya sampai detik ini bahwa itu adalah kekuatan doa istri. Masya Allah. Saya percaya banget, saya yakini banget bahwa saya duduk sekarang di posisi saya sekarang itu berkat doa istri. Bukan dari keahlian saya, bukan dari pintaran saya, tapi itu doa istri. Dua istri, Pak Ustaz, ya. Alhamdulillah sekarang sukses. Jadi ada pepatah tuh Pak Yusuf. Laki-laki sukses, di belakangnya ada istri yang baik. Ya, yang hebat. Hebat. Hebat, ya. Ini. Oh, Seperti iya. ini, ya. Oke, jadi wanita. Supporternya Soalnya banyak. ini pada mau nikah masal juga kan kita harus cari ya. Ya, oke. Oke, ada lagi Pak Yusuf? Ya mungkin itu ceritanya Pak. Kenapa akhirnya jadi pemulung? Jadi pemulung. Ya. Jadi pilihan istri ya. Ya. Serah pada istri karena sudah makin lulus nih. Mm-mm. Pak Yusuf kan. Serah pada istri. Oke Pak Yusuf, mungkin kita lanjut ke permasalahan tema itu yang intinya ini. Ya. Jadi tentang masalah pernikahan siri ini kan banyak problematika di masyarakat ini. Memahami masalah nikah siri ini, siri ya, bukan siri. Nikah siri ini misalkan hanya untuk sekedar dia tidak berbohong, misalnya akhirnya mengambil jalan pintas nikah siri. Nah, ini bagaimana nih menurut Pak Yusuf, apakah nikah siri ini bisa dikatakan halal atau haram, dan menurut rukun dan syariatnya itu bagaimana nikah siri itu? Gimana Pak Yusuf? Oke. Jadi kan kalau nikah siri itu memang sekarang itu jadi problematika yang menurut saya memang mungkin nggak akan selesai Pak. Jadi kalau bahasa kasarnya ini lingkaran setan nih,
setan. Ini setan. Kasar loh ya. Gak apa-apa. Ini podcast bebas. Gak ada masalah. Bahasa kasarnya begitu lah. Ya mohon maaf ini kan. Gak ada masalah. Ya, bahasa kasarnya ini lingkaran yang nggak ada ujungnya. Jadi mungkin nanti sampai hari kiamat pun masih akan tetap ada orang nikah siri itu. Mungkin bisa jadi begitu. Jadi memang menjadi problematika kita, khususnya yang kita yang bertugas di pemerintahan, untuk sama-sama mencoba meminimalisir mungkin Pak. Kalau kayak menyelesaikan kayaknya agak mustahil juga. Buat saya begitu. Karena ya sekali lagi banyaknya persepsi masyarakat, banyaknya dari fikih kita sendiri juga, banyaknya sudut pandang kita masing-masing. Nah, itu akhirnya kemudian nikah siri ini eksis sampai sekarang. Bahkan tokoh-tokoh agama kita juga banyak yang nikah siri. Tokoh-tokoh agama itu banyak ini. Bahkan mereka memfasilitasi untuk menikahkan siri gitu. Itu. Kalau kita bicara tentang sah atau tidak sah, ya nanti kita bisa melihat kembali. Kita masuk ke dalam apakah rukun dan syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Kalau kita kacamatanya sudut pandangnya berbicara tentang syariat agama Islam, itu. Jadi kalau rukun dan syaratnya, rukunnya dalam pernikahan itu kan ada 5 ya. 5 itu ada pengantin pria, pengantin wanita. Kita stop di sini dulu. Pengantin pria dan pengantin wanita ini kita harus pastikan bahwa mereka ini tidak ada halangan pernikahan. Itu. Jadi kalau memang mau terpenuhi secara syariat yang katanya tadi supaya tidak kumpul kebo, maka pastikan 2 ini terpenuhi dulu. Kenapa orang-orang nikah siri kan rata-rata pasti ada masalah biasanya? Ada yang nikah siri nggak ada masalah, ada, cuma kan nggak banyak. Biasanya rata-rata yang ada masalahnya, nah gitu. Contohnya dia sudah punya istri tapi mau nikah lagi, nah, supaya nggak ketahuan istri pertama ya mereka nikah siri. Atau ada problem-problem yang lain tidak disetujui orang tuanya mungkin, atau problem-problem yang lain lah, banyak problemnya macam-macam. Nah ini maka kita pastikan dulu ini pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini tidak ada halangan sama sekali. Ini yang kita lakukan ketika mereka itu kalau daftarnya nikah resmi di KUA. Ada yang namanya tahapan screening. Jadi screening ini yang kita periksa ini kita pastikan 5 ini, 5 rukun ini. 2 pengantin ini tadi kita tidak ada halangan pernikahan. Yang ketiga lagi ada yang namanya wali. Oh, wali ya. Jadi wali ini kita harus pastikan bahwa wali ini benar. Nah nikah siri ini juga banyak problemnya itu mereka ini salah ngambil wali. Contohnya tadi Pak, seandainya ayahnya tidak setuju, mereka kalau kata masyarakat itu bilang nikah kawin lari. Nah kawin lari, ayahnya ada, tapi lari itu capek sih Mas itu. Jadi apa namanya mereka itu kawin lari, ayahnya nggak setuju, yang harusnya ayahnya yang jadi wali, tapi karena ayahnya nggak setuju, mereka diambillah wali hakim oleh imam kampung. Boleh nggak imam kampung jadi wali? Itu nggak boleh karena bapaknya masih hidup. Tapi kalau diwakilkan. Kalau diwakilkan boleh. Nah. Kalau diwakilkan boleh. Itu. Cuman kan rata-rata problematika yang terjadi di masyarakat memang tidak semuanya, tapi banyak problematika pernikahan siri itu wali ini yang banyak salah. Ini bisa dibuktikan nanti data-data di pengadilan itu banyak. Bisa dilihat bahwa orang yang mengajukan isbat nikah Pak, isbat nikah, orang yang sudah nikah siri kan, katanya sudah nikah sah secara agama, terus kemudian mengajukan pengesahan ke pengadilan. Nah itu rata-rata tidak disetujui itu gara-gara ini, itu mayoritas. Datanya bisa dicek itu, data di pengadilan. Jadi mereka salah ngambil wali. Jadi akhirnya rukunnya tidak terpenuhi, maka hakim menetapkan pernikahan sirinya yang dulu itu tidak sah. Itu harus diulang. Betul, harus diulang. Itu ini pengantin pria, pengantin wanita, wali, saksi 2 orang, kemudian yang terakhir ijab, sigot, ijab dan kabul. Nah kalau yang saksi sama ini kan kayaknya saya pikir nggak ada masalah lah ya. Kalau saksi pasti ada saksi. Walaupun kadang juga ada Pak. Ini yang lucu lagi tuh, masyarakat itu bisa tuh Pak ngambil saksi perempuan. Saksi akad nikah tuh pernah kejadian saya ketemu tuh. Jadi datang ke KUA konsultasi, cerita saksinya tuh perempuan. Waktu akad nikah dulu, nikah siri tuh saksinya perempuan. Ya macam-macam masyarakat tuh begitu.
Itu. Terus untuk yang penghulunya nih, Pak Yusuf, apakah harus yang ber-SK atau bersertifikat atau yang merasa mampu aja? Merasa mampu untuk menikahkan. Ini menurut Ya kalau makna dari penghulu kan sebenarnya itu kalau kita berkacamata pada undang-undang, ya penghulu itu ya yang mempunyai SK ya gitu bahasanya gitu ya, mempunyai SK. Itu saya dari mana Pak Ustaz? SK dari pemerintah lah pasti. Pegawai lah ya, pegawai ya, pegawai. Karena kan kalau di undang-undang itu sebenarnya sebutannya itu kan pegawai pencatat nikah. Iya. Pegawai pencatat nikah itu. Jadi tugas saya itu bukan menikahkan sebenarnya, tapi mencatatkan peristiwa pernikahan. Karena peristiwa pernikahan ini kan adalah peristiwa hukum kan, yang kemudian menghasilkan akibat-akibat hukum berikutnya. Maka harus dicatatkan resmi di negara. Nah, imam-imam kampung ini mengklaim dirinya sebagai penghulu juga. Karena merasa bisa. Iya. Apakah boleh secara syariat? Ya sebenarnya boleh-boleh saja secara syariat. Boleh-boleh saja, tapi nanti akhirnya ada multi tafsir di masyarakat. Jadi yang imam kamu disebut penghulu juga, yang kami yang ber-SK disebut penghulu juga. Nah itu. Jadi akhirnya banyak ketukar nih, banyak ketukar. Jadi yang disebut penghulu yang benar yang mana itu ya? Toh juga yang pernah bukan saya yang langsung jadi pelakonnya, saya sebut, cuma ada cerita teman. Dia juga Pak penghulu itu ada sekertas gitu. Apa ini yang ngeluarin KUA Pak Ustaz? Atau ya buat dikasih gitu. Ada selembar yang harus diisi. Nah itu waktu teman cerita gitu, saya juga kadang agak bingung Pak Ustaz kan. Loh yang ngeluarin ini anggap narasinya Pak Ustaz ya, isinya itu KUA atau dari buat sendiri, nama, wali, apa segala ada tanda tangan. Dan lucunya, bukan lucu sih Pak Ustaz, saya anggap agak urgent. Urgensinya gitu Pak Ustaz, dia bermaterai gitu loh. Berarti bisa gue lagi nih. Bukan saya Pak Ustaz, bukan. Nggak tahu teman-teman yang lain ya, nggak tahu ya. Nggak tahu kalau memang bisa, ya. Nggak ada niatan sana kan? Nggak ada. Ya kalau yang dikasih itu biasanya mereka mengeluarkan surat pernyataan itu Pak. Oh. Jadi imam-imam kampung itu yang katanya masyarakat juga disebut sebagai penghulu, walaupun kalau saya pribadi nggak sepakat ya mereka disebut penghulu kayak. Ya itu mereka pasti mengeluarkan surat itu ya. Itu kan template-nya juga banyak. Banyak juga. Maaf saya potong. Dari tadi kan ada lalat gitu. Saya nggak tahu apa karena kuenya yang enak, Pak Ustaz. Biasanya kan kayak jualan Pak Ustaz ya. Kalau ada lauk pauk jual di pasar, ada lalat berarti bagus katanya Pak Ustaz. Bukan tanpa nggak ada formalin nggak apa. Ini sama ini. Makanya saya juga mau bertanya Pak Lurah. Ini tadi kan saya coba sebelum acara podcast ini. Kok bisa nyaman? Beli di mana? Enak. Oh gitu dicoba dulu. Pak Ustaz sekarang coba dulu Pak Ustaz. Coba Ustaz. Kalau saya tadi sudah coba tadi ya. Bismillah Pak Ustaz, Bismillah Pak Ustaz. Saya tadi sudah ambil. Lalu kalau saya nambah lagi Pak Ustaz, sudah 4 saya pakai Pak Ustaz. Kan nggak lucu juga Pak Ustaz. Aduh. Ampun saya. Mantap. Ini dalam kota ya? Ini namanya dalam kota Pak Ustaz. Kalau Sulawesi dalam kota. Kalau ini Pak Ustaz. Di mana ini? Nah kalau nggak salah Pak Ustaz ya, belinya itu ini kan UMKM di Pelita juga Pak Lurah. Kebetulan binaan kantor kelurahan Pelita juga. Wah, mantap ini. Saya gang itu saya lupa, gang pokoknya Jalan Agi Samad, RT-nya Bu Yuli, RT 37. Nama UMKM-nya itu apa? Warung Mama Diba. Mama Diba. Saya bukan nggak mau mencebur, karena saya sempat ada memori dulu sama Mama Diba ya. Bukan saya ngutang, Ustaz, bukan. Cuma keluarganya rata-rata karena orang Bugis, Ustaz, bukan kesukuan, Ustaz. Manis semua. Iya. Jadi saya agak, aduh gimana lah gitu. Ya Bu ya. Mama Diba, makasih Mama Diba ya. Makasih Mama Diba, makasih. Ini enak nih, renyah. Renyah. Silakan teman-teman di rumah kalau mau coba nanti bisa ke warung Mama Diba di Jalan Haji Samad, Gang Hasanuddin, RT 37 Kelurahan Pelita. Ibu Yuli RT-nya. Hai Ibu Yuli. Ini juga ada RT. Kalau RT-nya ada ya.
Ini ada nomor HP-nya kalau teman-teman mau Iya, ada nomor. mau pesan 0852 500 27727. Ya, nanti bisa lihat di bawah lah. Oke. Ya, nanti bisa. Sambil kita ini, Pak Ustadz, sambil nyantap, saya coba bertanya lagi, Pak Ustadz, ya. Tapi santai aja, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz juga mau sambil makan kembali, tapi di sini nggak bisa merokok, Pak Ustadz, karena Ya, iya. itu. Kalau di luar kita podcast sih bisa aja. Iya. Ini karena ruangannya juga ber-AC, sudah Pak Ustadz, kan. Ini ada saya mau tanyain, Pak Ustadz. Nggak jauh-jauh sebetulnya, Pak Ustadz, dari cerita Pak Ustadz tadi itu, hukumnya, Pak Ustadz, hukumnya. Ada teman yang ngelakonin, jadi saksi dibayar. Nah iya, sempat saya bertanya, loh, kok kamu bisa jadi saksi? Hubungan keluarga nggak ada. Kok bisa kamu jadi saksi? Yang penting Pak Akbar sudah balik 17 tahun ke atas. Yang kedua, ini syariatnya Ustaz ya. Itu, yang kedua, saya kenal salah satu calon mempelai. Yang ketiga, ya ada honornya Pak Akbar. Pak, ini Pak, yang ketiga bagus kayak ini, saya bilang. Saya sempat bertanya berapa duit, dia nggak mau sebutin. Nah, hukumnya Pak Ustadz, si saksi ini apa dia nanggung dosanya kah atau memang dia sudah paham Pak Ustadz? Itu yang saya mau ingin Pak Ustadz. Coba. Hukum ini nanti bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi syariat Islamnya, yang kedua nanti dari sisi KUH pidana. Iya. KUH pidana. Jadi kalau kita dilihat dari sisi syariatnya, ya tugasnya saksi itu memastikan sekali lagi nikah ini sah apa enggak, kan gitu. Pengantin dua ini tadi, pengantin dua ini ada halangan pernikahan atau enggak, walinya betul apa enggak. Nah, nanti yang terakhir sigotnya, ucapan ijab kabulnya betul apa enggak. Nah itu tugasnya saksi itu. Jadi kalau dalam majelis ijab kabul itu yang tugasnya paling berat itu saksi. Iya. Jadi kalau honornya nggak banyak jangan mau banget. Wah, Setahu saya saksi itu saya kira cuma mendengarkan ucapan. Iya, mendengarkan aja, Pak Ustaz. Oh enggak, Pak. Itu tidak ya. Nah, jadi syaratnya saksi dalam syariat itu paling berat. Kalau kita bicara satu, adil. Adil ini kalau dia tidak bisa berlaku adil itu nggak boleh jadi saksi. Bahkan beberapa tokoh-tokoh kita yang agak lumayan saklek rasanya ya, itu kalau dia nggak pakai PC aja nggak boleh jadi saksi. maaf kalau saya potong. Arti adilnya di mana Pak Ustadz? Ya itu. Saya belum paham. Nah nanti banyak memang dari berbagai mazhab itu standar adilnya macam-macam. Tapi kalau mau gampang ya paling tidak ya kita ambil adil pakai standar umum nggak apa-apa juga. Oke, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari medsos kita nih, dari WA kelurahan yang masuk ini. Ini pertanyaannya dari Abdi Rijal. Ini kami ambil yang salah satunya Pak. Soalnya pertanyaan ini sudah banyak Pak. Oh. Kami sounding satu aja. Kalau juga ada yang bertanya nanti lagi. Salah satu. Ini pertanyaannya, apakah haram nikah siri itu apakah haram nikah siri itu karena kalau hukum Allah menduakan istri itu haram karena istri tua sakit hati walaupun sah dalam agama atau pemerintah atau manusia, tapi hukum Allah tetap haram. Ada lagunya. Itu Pak Ustaz, kira bagaimana? Kalau saya berpandangan begini Pak, proses akad nikah itu hanya mengesahkan. Ya. Jadi majelis ijab kabul itu sah atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau sah, sah. Tapi nanti halal dan haramnya itu butuh yang namanya walimatul ursh. Artinya Pak Ustadz sudah paham? Walimatul ursh itu bahasa gampangnya diumumkan. Resepsi. Oh, resepsi. Nah itu. Nah, nih. Maka Ini mereka itu cara. ketika mereka nikah tapi tidak diumumkan, maka itu haram masih hukumnya. Hmm. Jadi bedakan antara sah dan tidak sah dan haram dan halal. Itu beda Beda posisi Ya. Pak, ya. Itu. Jadi butuh diumumkan. Maka kalau kita bicara nikah siri di Indonesia, itu kan yang dimaksud adalah nikah yang di bawah tangan. Dan rata-rata juga disembunyikan. Iya, diam-diam. Nah itu. Maka kemudian kalau ditanya haram atau tidak, saya bisa katakan itu haram. Selama pernikahan itu, walaupun dia nikah di KUA, contoh. Iya. Contoh nih, Betul. nikah di KUA tapi disembunyikan, haram nggak? Ya haram tetap. Juga ya. Loh, kan
aturannya kan sudah Pak Ustaz. Hijab kabulnya resmi. Ya. Pertama di mata negara. Ya. Secara administrasi oke. Loh, saya kembali ke hierarkinya Pak Ustaz. Ini kan sudah halal. Halal dalam arti begini Pak Ustaz. Ini kan sunnah Rasul yang dijalankan Pak Ustaz. Otomatis pada saat hijab kabul, malaikat pun juga pasti ada Pak Ustaz untuk mendoakan kan. Ini bicaranya alam Saya enggak Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya agak sensitif seperti itu. Iya, makanya saya bilang aduh, ampun aku. Saya bingung juga saya Pak Ustaz. Susah. Enggak, saya agak susah dulu. Susahkan. Itu Pak Ustaz. Makanya saya bilang, haramnya di mana Pak Ustaz? Kemampuan untuk mengadakan mengacarakan suatu resepsi itu kan perlu biaya kasih Pak Ustaz. Bicaranya bukan kemudian kita mewah-mewahan, tidak Pak. Yang penting tidak ada niat dalam hati untuk menyembunyikan dari seseorang. Intinya itu. Dari seseorang Ustaz ya? Betul. Jadi seandainya pun dia nikah resmi di KUA, tapi dia niat hati menyembunyikan dari keluarganya nih contoh. Sudah. Maka itu jatuhnya begitu. Sudah Bos. Sudah. Nah gitu. Stop sudah. Gitu. Stop sudah. Jadi tidak berbicara tentang jadi tidak berbicara tentang acara resepsi besar-besar yang butuh biaya banyak, enggak. Sudah. Tapi kalau dia nikah siri atau nikah resmi selama dia punya niatan hati disembunyikan, Iya. maka jatuhnya nikah siri tadi. Siri itu kan sebenarnya artinya disembunyikan. Disembunyikan. Itu. Kalau orang Indonesia memaknai nikah siri itu Iya. nikah di bawah tanah. Dua tangan. Sudah Bos. Oke, Sudah. ini pertanyaan kedua nih, Pak Sab dari Bos sudah enggak lempar dulu Kak Bos kan dari awalan kamu bertanya. iya 11. Ini dari apa nih? Dari dunia maya nih gaya pada kita. Oh Iya. iya, baik ini Bos. Pertanyaan baik ini. Dari IG kelurahan ya. IG kelurahan Iya. dari Alfariji. Ya. Alfariji. Pertanyaannya, apakah anak dari pernikahan siri punya hak waris secara hukum negara? Apa saja hak anaknya? Nah, Bumi. ini salah satu dampak buruk dari pernikahan siri, Pak. Iya. Nah, maka akhirnya sampai jadi tidak hanya berbicara kerugian di sisi perempuannya, tapi sisi anaknya Sisi juga. anaknya. Nah, gitu. Perempuannya nggak punya kepastian hukum, anaknya juga tidak punya kepastian hukum, sampai nanti posisi waris pun. Jadi kalau kita bicara undang-undang, mereka itu tidak punya hak waris. Boleh itu hanya mentok paling maksimal itu wasiat wajibah. Apa nih Bos? Wasiat wajibah itu apa ya bahasanya ya? Hadiah lah bahasa gampangnya mungkin. Hadiah. Wasiat. Ya, jadi wasiat wajibah itu aja mentoknya tuh paling di situ aja. Jadi mereka nggak punya hak. Loh, bagaimana Pak Ustaz? Nikah siri Pak Ustaz ya? Lahir anak Pak Ustaz. Pada saat pembuatan akte kelahirannya. Nggak ada bapaknya kan? Oh, saya nggak tahu Pak Ustaz, karena saya belum pernah ini Pak Ustaz. Akte kelahiran yang Iya. tidak ada akte kelahiran yang tidak ada buku nikah orang tuanya, pasti nama bapaknya nggak ada. Betul kalau Iya, ya, kalau ya. Boleh lah. Di anak Anak kita Tidak ada anak ibu. Iya. Maka dia hubungan keperdataan itu hanya kepada ibu. Hubungan keperdataan kepada bapak itu putus. Nah, kalau semuanya mau disahkan ini anak harus ada BIM-nya. Kan dari bapak Pak Ustaz kan? Bagaimana caranya Pak Ustaz? Caranya namanya isbat anak. Isbat anak. Isbat. Saya sangka cuma pas mau puasa aja Pak Ustaz. Isbat pengesahan anak. Iya. Jadi isbat pengesahan ini prosesnya di mana? Di pengadilan agama. Itu. Pengadilan agama. Jadi pengajuan pengesahan anak itu tadi. Pengesahan. Jadi tapi akte kelahiran yang sebelumnya dibawa ke pengadilan agama. Dan putusannya nanti kalau dikabulkan oleh hakim, Iya. hakimnya nanti pasti meriksa. Oke. Mengajukan duduk perkara, nanti hakim menimbang, memeriksa dan seterusnya. Berarti teman saya ini anak haram kamu tidak. Anak haram kamu ya. Kau belum punya bini ya. Belum punya kamu. Sedang cepat-cepatnya. Iya aduh. Gitu. Allah. Dan Tapi status anak yang tidak dia bukan anu ya, bukan tidak ada ayahnya, cuma tidak tercatat. Betul. Tapi bukan statusnya. Loh, yang saya bingung ini. Maksudnya saya gak bingung Pak sama ini. secara agama kan tidak haram kan? Anaknya Iya, serius betul Pak Lurah. Saya juga bingung. Saya antara bingung dan ketakutan Pak tadi. Saya nggak berani pakai istilah anak haram ya Pak. Itu kayaknya terlalu ekstrim mungkin ya. Saya minta maaf Pak saja. Dia minta maaf ya. Tahu dan iya ya. Minta maaf. Tapi kan Iya.
posisi kita berbicara dalam syariat dan posisi kita berbicara dalam administrasi kenegaraan itu berbeda kan. Iya. Jadi kalau kenegaraan maka dia butuh hitam di atas putih. Kalau kesyariatan kan walaupun nggak ada hitam di atas putih, selama syariat terpenuhi ya nggak ada masalah. Nah ini Ustaz lanjut, ada pertanyaan lagi dari @rizka.2612. BRT. Tapi bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan siri? Mungkin yang tadi dia pesannya. Statusnya mungkin kemana ini arahnya nih, wasiat kah atau banyak soalnya itu. Coba yang paling umum aja lah Pak Lurah. Mungkin Maksudnya, ya tadi anak ibu tadi mungkin Pak ya. Kalau yang paling sering juga ini Pak, kalau kami sering nemukan itu kalau anaknya perempuan, Ya. anaknya perempuan di akte kelahiran yang nggak ada bapaknya, Ya. terus mau nikah, Ya, kemana dicari Kemana? mana? betul. Nah itu, Betul. jadi banyak sekali imbas akibat daripada pernikahan itu banyak sekali. Yang banyak dampak, bukan Ya, maksudnya dampak yang kita Negatif memang, alami. iya negatif memang dampaknya. Nah terus Pak Ustadz kasihan juga ya kalau mereka pernikahan sirinya itu tidak memenuhi rukun dan syariatnya, kemudian anaknya lahir, nah itu apakah termasuk, maaf ini Cina ya misalnya? Itu Ya. ya. Kalau nikahnya Keluarga tidak, negara. kalau nikahnya nggak sah ya bisa dikatakan zina. Gitu ya, kasihan ya padahal Karena syariatnya nggak sah, nih kan, rukunnya tidak terpenuhi, ya itu bisa dikatakan begitu. padahal mereka yakinnya nikah siri ini sah secara Ya, agama. secara agama. Secara agama. Betul. Ini makanya kami ini mengangkat tema ini untuk pengetahuan, khususnya mungkin para generasi muda juga ini, takutnya generasi Ya. muda kita ini ada yang Buat kalian semua, buat kalian semua, Mas Salman yang belum nikah, jangan berpikir mau nikah siri yang gampang, jangan. menyepelekan masalah hubungan karena sudah lama pacaran, hubungan kita nikah siri aja. Ya, Takutnya, daripada buat dosa. anak-anak muda kita ini seperti itu. Makanya kita angkat tema ini untuk memberi wawasan kepada masyarakat Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Pelita. Nah, ini terakhir Pak Ustadz. Ini Terakhir, Bos. enggak, maksudnya pertanyaan. Oh pertanyaan, soalnya penonton Iya. juga ini. Ini penonton proses 500 orang nih Pak Ustaz. 500 orang. Ini dari Patur Sak. Atur sah. Nah, apakah boleh nikah siri dengan Yukun personil Woi, apa ini? Wah, Ngaco nih. ngaco nih. Maksudnya Yukun. personil Yukun ini apa? Anu, yang K-pop kayaknya. Iya, kayak Korea nih. yang Korea. Maaf. Ini salah ini. Kalian. Enggak gini, anu Pak Lurah, ada penonton kita mau bertanya, coba. Di situ aja, nggak usah kesini. Jadi artis kalian, situ aja. Bertanya suaranya. Ada WA ke saya beliau. Ada WA Ada ke saya WA. beliau ya. Dari Oh. Ibu Ibu siapa? Ibu. Wiki. Ibu Hamdiah. Oh, Hamdi, Iya. HMD Nah ini pertanyaannya Pak Ustadz, kalau anak pungut nikahnya gimana? Anak pungut. Oh anak adopsi. Anak adopsi. Anak adopsi ini nggak tahu orang tuanya di mana gitu ya? Gitu ya? Ngomong aja, ngomong aja. Orang tuanya nggak tahu Ngomong di aja. mana gitu? Untuk menjadi wali mungkin gitu ya? Anak pungutnya misalnya perempuan. Ya gimana ini Pak Ustadz? Ya kalau untuk anak yang tidak diketahui Dia mau nikah nih, usulnya, dia mau nikah. dan ada juga anak-anak yang walinya habis meninggalkan semua, Ya. atau juga anak perempuan yang dia itu mu'alaf, Hmm. saudara, keluarga, bapak, kakek, buyutnya semuanya masih beda agama. Gimana caranya mereka nikah? Ada yang namanya wali hakim. Nah, wali hakim ini banyak yang salah mempersepsikan itu tadi, Pak. Jadi imam-imam kampung itu mereka berani mendeklarasikan diri sebagai wali hakim. Padahal yang namanya wali hakim dari zaman Nabi itu perwakilan dari sultan, Sultan. atau pemerintah atau ulil amri kalau bahasa agamanya. Oke. Nah sekarang di Indonesia itu memang bukan khilafah kan, bukan khalifah, Bukan pemimpin ya khalifah, bukan, iya. tapi presiden. Bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ada presiden. Di bawahnya presiden ada pembantu presiden yang ngurusi agama, namanya Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri Agama punya di bawahnya lagi ngurusi bimbingan masyarakat Islam, Dirjen Bimas Islam. Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam turun ke bawah lagi ada Dirjen Kasubdit,
terus ke bawah sampai di tingkat kecamatan ada kepala KUH. Nah, maka ini sultannya dari presiden ini, kekuasaan wali hakim ini sudah diwakilkan sampai di tingkat kecamatan. Jadi setiap kecamatan sudah ada kepala KUH-nya dan beliaulah yang boleh menjadi wali hakim. Ada satu lagi wali Pak namanya, kan wali itu ada 3, wali nasab, wali hakim, yang terakhir dia wali muhakam. Wali guru nggak ada, Ustaz? Ada. Oh, nggak ada. Wali murid apa lagi? Ya. Wali muhakam ini boleh ketika apa? Ketika satu daerah itu tidak ada pemerintahan. Tidak ada pemerintahan, bentuknya entah adat, kepala suku, atau kerajaan, atau pemerintahan, apapun. Kalau memang tidak ada pemerintahan sama sekali, maka masyarakatnya boleh bersepakat untuk mengangkat satu orang untuk menjadi wali hakim. Nah, namanya wali muhakam itu tadi. Tapi ketika kita sekarang di Indonesia, rasa-rasanya sepelosok-pelosoknya Mahakam Ulu itu ada kepala KUH-nya. Kan gitu ya? Sepelosok-pelosoknya Mahakam Ulu itu setiap kecamatan ada kepala KUH-nya. Maka wali muhakam ini saya berani mengatakan di Indonesia tidak berlaku lagi. Jadi nggak ada lagi berlaku wali muhakam di Indonesia. Berlakunya hanya wali hakim. Gitu. Jadi untuk perempuan yang mau nikah dia nggak punya wali dengan alasan macam-macam. Satu tadi kata ibu, anaknya anak adopsi, ya kan, anak adopsi. Orang tuanya sudah nggak tahu di mana hilang, karena ketika dititip orangnya langsung pergi atau ngambil dari panti asuhan mungkin, nah, atau kasus-kasus yang lain. Atau perempuan yang walinya habis meninggalan semua. Atau yang berikutnya lagi, yang dulu saya waktu tugas di Kutai Barat pernah banyak nemuin perempuan ini seorang mualaf. Ayahnya masih ada, saudara laki-lakinya ada, kakeknya ada, walinya ada, tapi terhijab oleh perbedaan agama. Maka ayahnya dan lain-lain tidak bisa jadi wali, maka diambillah wali hakim. Itu. Walaupun juga perbedaan agama itu nikah sendiri tetap tidak bisa halal, Ustaz. Ya, tambahnya. Bahaya Pak, Tambahnya. ada naksa Pak, apalagi Iya. gimana? Daripada kena hukum ini, makanya sudah bingung. Makanya saya bilang apalagi saya kamu tulis, kenapa? Iya, nggak apa-apa Sa. Ada ya, santai aja kan Ustaz? Santai. Soalnya pertanyaan itu lah, agak ekstrim dia. Ada Ekstrim. Pak, dari ibu-ibu. Ibu-ibu lagi, ya. Ini apa syarat menjadi penghulu nikah siri? Duduk. Siapa sih yang mau jadi? Siapa yang jadi? Ini serius nih. Serius ya? Serius ya? Apa ini perlu dijawab? Kenapa harus nyari penghulu nikah siri ini? Iya. Kan saya kan tahunya tetangga itu dia itu kerjanya pasangan, tiba-tiba ada video dia nikahkan orang nikah siri. Oh iya. Apa syaratnya itu? Kok bisa dia jadi penghulu nikah siri gitu nah Pak Ustaz? Betul juga. Ya itu saking sembarangnya masyarakat tuh begitu kan. Nah, jangan. Sudah, stop. Karena mungkin ustaz kayak haji mungkin. Tapi bukan warganya Pak Lurah ya, Luar Pelita ya? Oh yes. Oke. Tuh, ini aman. Ya nggak sembarang Pak. Nggak sembarang. Ya, saya pikir begini, kita juga harus sama-sama mendewasakan masyarakat. Kita sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ya KUH ini terbuka lebar kok. Kenapa harus nikah siri sih gitu? Saya berani jamin di KUH Samarinda Ilir aja Pak ya. Iya. Kalau lain saya nggak berani jamin soalnya. Saya berani jamin di KUH Samarinda Ilir nikah di kantor jam kerja itu gratis. Nikah di luar kantor 600.000 sesuai aturan, udah itu aja. Persyaratannya apa kan gampang kok. Mengapa pengantar RT kelurahan, tambahin KK, KTP, akte kelahiran, pas foto selesai. Nah gitu aja. Jadi saya pikir kan persyaratan ini nggak ada yang susah. Di kelurahan gratis juga Pak ya? Gratis. Di RT gratis juga, Gratis. di KUH gratis juga. Gratis. Nah kalau di penghulu liar pasti bayar. Iya. Iya nggak? Ya. itu sih. Nggak mungkin ngambrokin itu. Mungkin bayar. Teman saya jadi saksi. Bayar. Dibayar. Ya itulah susah. Silakan. Nenek loh, ini Pak Ustaz nenek. Ini loh itu nenek. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini kan mengenai nikah siri. Jadi kan ini ada teman, anaknya sudah 2.
mereka mau sidang isbat nikah sama isbat anak, tapi keburu meninggal terus dia mau nikah sama siapa Pak Ustaz? Jadi isbat nikah itu tidak terikat pada orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Jadi isbat aja. Gitu. Walaupun orangnya sudah meninggal, dua-duanya meninggal pun boleh isbat itu. Ya. Jadi isbat itu biarpun dua-duanya sudah meninggal pun boleh. Jadi nggak ada masalah. Terus kalau di pengadilan nggak diterima nikah? Nah, kalau tidak diterima nikahnya berarti yang terakhir itu urusannya berarti tinggal isbat anak aja. Jadi supaya anak ini punya keterikatan kepada orang tuanya. Urusan perdatanya supaya bisa nyangkut ke bapaknya. Itu mengenai hak waris Pak. Betul, urusannya kan pasti itu. Karena ada meninggalnya itu tadi. Pasti urusannya sudah harta warisan. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, ini terakhir nih Pak Ustaz. Ini dari WA juga. Kalau nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah apa boleh? Apa bisa dipidanakan? Wah, Nah, ini harus dengar. Harus dengar. nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah istri pertama. Tunggu Pak Ustaz, maaf saya foto. Ini pertanyaan dari Bu Wiwi nih. Pengalaman pribadi nih. benar sekali Pak. Wah seru nih. Iya Pak, benar. Keren nih, keren nih. Pengalaman saya Pak. Pengalaman ya. Sampai saat ini Pak. Berapa tahun ditinggalin Bu? Hampir 3 tahun. Waduh. Hampir 3 tahun. Kesini Bu, kesini supaya enggak Jadi KUH pidana kita yang terbaru, KUH pidana kita yang terbaru itu boleh mempidanakan hal yang seperti ini Pak. Nikah siri itu bisa dipidanakan. Betul, nikah siri itu bisa dipidanakan. Terus yang termasuk nanti bisa kayaknya bisa 2 ayat gitu kayaknya atau pasal 4 itu yang bicara tentang itu ada 411, 412, 413 sama 4 berapa ya? Kurang lebih itu Pak di KUH pidana yang terbaru itu. Nah itu kalau dia kumpul-kumpul tanpa nikah bisa dipidanakan. Itu karena pernikahan siri itu tidak dijaga oleh negara kan, makanya bisa dikatakan kumpul-kumpul tanpa nikah. Nah, itu bisa dipidanakan. Termasuk juga pernikahan sirinya, kalau seandainya mereka nikah siri karena alasannya tidak dicatatkan, maka bisa dipidanakan juga. Gitu. Kalau yang lain ibu-ibu mau sambil nyemil kue dari ibu ini, sambil Mama Diba, sambil makan. Kalau ada, kan ada di Mama Diba juga. Habis, kue yang di sini, ini kan buat bintang tamu. Kira-kira ini pasal untuk masyarakatnya ya Pak? Iya. Pasal untuk masyarakat kita nih. Baik, karena kita hari ini bicara tentang nikah siri Pak ya. Jadi yang pertama pesan saya kita sama-sama untuk menjaga arwah kita lah, misalnya gitu, apalagi khususnya perempuan. Saya sering bilang begini, kalau perempuan itu merasa bahwa dia itu emas, maka letakkan harga dirinya sebagai emas. Jadi jangan mau diajak nikah siri itu jangan mau. Gitu. Kalau emas ya harus dihargai emas. Bagaimana mau izin Pak Akbar kan ada panah ya di sekeliling Pak Akbar ya. Nah itu, jadi panah itu bentuk bahwa menghargai seorang perempuan. Nah gitu, jadi seorang perempuan ini harus bisa menjaga harga diri itu bukan hanya berbicara tentang tapi value dirinya itu. Kalau emas itu kan harus digali dulu, ya kan? Prosesnya panjang Pak, sampai menjadi perhiasan yang cantik dan berharga mahal. Maka seorang perempuan kalau punya value tinggi itu ya kita harus jaga harga diri itu. Kita harus punya value yang tinggi. Terus kemudian stop nikah siri, jangan ada nikah siri. Datang ke KUH, kita berikan pelayanan semaksimal sebisa kami sesuai dengan aturan. Itu juga yang paling penting, sesuai dengan aturan. Rata-rata masyarakat kita itu kalau sudah kejebak masalah, semuanya ditabrakin, semua pemerintahan dibilangnya susah semua. Nah itu ya semuanya dulu, padahal dulu dia nggak pernah ngurus gitu. Udah numpuk-numpuk maka akhirnya begitu. Jadi datang ke KUH, konsultasi ke KUH, kita cari sama-sama jalan solusinya supaya tidak ada masalah di kemudian harinya.
Siap. Oke. Nah, itu. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Yusuf. Ayo, makasih banyak Pak Yusuf. Sudah hadir di tempat kami di podcast Apel. Apel. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan wawasan dari podcast kita pada hari ini, terutama untuk para wanita Khususnya. dan generasi muda. Oke, jadi silakan konsultasi ke KUA bila tentang pernikahan. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsungkan dulu. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya dengan tema-tema tentunya yang menarik. Lebih menarik lagi. Menambah wawasan juga untuk teman-teman di rumah, generasi muda dan para bapak ibu semua. Tunggu saksikan selanjutnya. Kita makasih. Terima kasih. Dari luar. Ya. Dari luar. Kita makasih ya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yusuf, ini sudah kenang-kenangan dari kami dari podcast Apel. Ya, jangan dia nilai Pak ya. Wah, keren ya. Bentuknya ini. Keren. Mudah-mudahan selalu ingat dengan podcast kami. Iya. Apel, ngobrol asik bareng berita. Kopi. Oh iya, Ya. biar bisa ingat kami selalu. Iya. Makasih Ustaz ya. Makasih Pak Ustaz. Ye.